Halo pemirsa, kembali kami hadirkan program Mingguan Mimbar Hukum. Dan kali ini edisi yang kedua, mengangkat tema transparansi Polri dalam penanganan perkara. Bersama saya Tias Anggoro dengan dua narasumber yang kami hadirkan ke studio. Yang pertama adalah Ibu Nur Syahbani Kaca Sungkana, beliau anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Apa kabar Bu Nur? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke studio. Kemudian ada Dr. Jazuni SHMH, beliau adalah seorang praktisi hukum. Apa kabar Pak Jazuni? Baik, Alhamdulillah. Baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami juga melibatkan Anda untuk ikut bergabung di sini. Kalau Anda punya pernyataan, Anda melihat sesuatu yang berkaitan dengan topik kita, transparansi Polri dalam penanganan perkara, Anda bisa kirim SMS ke nomor 0896 kali 788. Bu Nur, dalam ruang lingkup kerja Ibu sebagai anggota Dewan, transparansi Polri dalam penanganan perkara ini seperti apa konteksnya, Bu? Ya, biasanya kita memang tidak terlalu detail ya untuk mempertanyakan hal yang sangat teknis seperti itu. Teknis operasional maksudnya? Ya, kecuali untuk perkara yang sangat-sangat menarik perhatian masyarakat, seperti misalnya waktu itu illegal logging gitu. Nah, kita minta itu detail, dan itu yang disebut gelar perkara. Ya. Nah, itu tapi untuk yang individual satu persatu pada umumnya enggak, kan kita juga durasi waktu rapat kerjanya kan pendek. Yeah. Hanya saja prinsipnya itu tetap kita tekankan kepada polisi untuk selalu korek ya di dalam melakukan pemeriksaan perkara. Dan juga karena ini implikasi terhadap anggaran dan lain sebagainya. Dan kebetulan saya juga terlibat sedikit ya pada proses reformasi di Polri, baik itu di Komisi 3 maupun saya sebagai aktivis LSM. Dan terutama juga untuk memastikan bahwa perspektif gender itu mainstream di kepolisian dan hak asasi manusia tentu saja. Dan saya juga terlibat di dalam pembuatan modul dan pelatihan bagi para instruktur di SPN mengenai hak asasi manusia itu, untuk memastikan bahwa perspektif hak asasi manusia itu terinternalisasi di dalam Polri dan pendidikan Polri. Tapi itu kan juga tidak semudah membalik tangan, karena culture-nya itu sulit diubah dari, meskipun kita sudah hampir berapa tahun ya, sejak tahun 81 menerapkan proses pemeriksaan yang ya bukan hanya terbuka tapi tidak terarah pada tersangka, melainkan meningkatkan skill mereka untuk mengumpulkan bukti-bukti sebelum pemeriksaan tersangka. Tapi dalam banyak kasus itu polisi langsung terfokus pada tersangka, sehingga berbagai penyimpangan itu terjadi. Ya, baik. Dan juga soal transparansi tadi, jarang sekali kepolisian itu memberitahukan kepada publik apa yang terjadi tentang proses-proses pemeriksaan. Nah, itu Bu Nur, dalam rapat bersama petinggi Polri, seberapa kuat komitmen petinggi Polri, terutama Kapolri yang baru saat ini, Bu, untuk bisa transparan dalam penanganan perkara? Ya, kalau yang dikemukakan di dalam fit and proper test, dinyatakan itu. Tapi kita memang baru satu kali ya dengan Kapolri yang baru ini rapat kerja, dan itu pun terfokus pada soal anggaran, karena dan membawa 32 Kapoldanya ke Komisi 3 untuk bersama-sama barangkali memahami
proses-proses yang harus dilalui, baik yang berkaitan dengan anggaran maupun pengawasan oleh Komisi 3. Ya, baik, saya ke Pak Jazuni. Pak Jazuni, dalam konteks transparan Polri dalam penanganan perkara sebagai seorang praktisi hukum, apakah Bapak melihat yang terjadi saat ini di bawah pimpinan Kapolri yang baru, pihak kepolisian punya komitmen yang kuat untuk bisa transparan dalam penanganan perkara? Saya belum bisa membedakan Kapolri terdahulu dengan Kapolri sekarang karena Kenapa, masih Pak? karena masih relatif baru. Ini yang nyolok kan cuma pemberantasan premanisme itu aja. Nah, cuma saya sebagai praktisi hukum melihat perlunya transparansi itu setidak-tidaknya dalam dua hal. Pertama, dalam penanganan perkara. Artinya polisi menangani perkara pidana yang dilaporkan atau diadukan oleh warga masyarakat. Nah, jika masyarakatnya ini awam atau bahkan pengacara sekalipun yang mendampingi pada saat melaporkan, kalau nggak didesak-desak polisinya ini sering tidak jelas sampai di mana penanganan perkara ini. Ada yang namanya SP2HP, perkembangan hasil penyidikan itu. Itu kalau nggak diminta juga tidak ada. Dan tidak ada limit waktu polisi itu harus menyidik perkara sekian lama, tidak ada. Ini memang kalau dipatok juga susah karena tingkat kesulitan suatu perkara berbeda-beda. Ya. Tapi seringkali ketika perkembangan ini menjadi tidak jelas, ini alamat perkara ini bakal menguap. Nah, terkait dengan persoalan transparansi, bukan cuma saya, ada banyak teman-teman baik itu pelapor langsung atau kuasanya yang mendampingi pelapor itu dimintai biaya operasional. Saya punya teman polisi sering cerita, kita ada kendala biaya, anggaran cuma sekian, bagaimana harus mengejar tersangka misalnya dari Jakarta sampai ke Nusa Tenggara, anggarannya cuma sekian, jadi perlu dukungan biaya operasional. Nah, masalahnya kalau misalnya dari pihak pelapor dimintai dukungan biaya operasional, ini pertanggungjawabannya sejauh mana, ngontrolnya bagaimana? Nah, lebih cilaka lagi kalau misalnya Bu Nur melaporkan saya, Bu Nur dimintai biaya operasional, Bu Nur ngasih 1 juta, udah kamu dikasih Bu Nur 1 juta, ini 100 juta gitu. Ini kan kiamat kalau begini penegakan hukum. Nah, tanpa transparansi, saya kira benang kusut ini susah diurai. Ini yang pertama. Yang kedua, perlu juga transparansi tentang perilaku menyimpang misalnya di institusi Polri. Saya sendiri beberapa kali melaporkan adanya penyimpangan di Cikarang misalnya. Ada sekian kali truk-truk pengangkut besi, scrap, sisa-sisa pabrik itu yang ditangkap oleh polisi, dibawa ke Polres, tidak ada berita acara penyitaan, tidak ada apa-apa, tidak ada dibikinkan berita acara pemeriksaan dan sebagainya. Sampai sekian lama, akhirnya dengan sekian puluh juta truk ini keluar begitu saja. Nah, ini kan tentu penyimpangan menduitkan perkara seperti ini. Saya laporkan ke Mabes Polri perkara ini, tapi hanya Tuhan yang tahu, pelapornya tidak tahu. Baik, Pak Jazuni, Bu Nur, kita lanjut nanti di sesi berikutnya. Kita harus jeda dulu untuk beberapa informasi komersial. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami dalam program Mimbar Hukum. Road to 2009, rangkaian program yang dikembangkan bagi para decision makers sebagai wadah penyampaian berbagai isu menyangkut pemilu. Program-program syarat mutu ini turut didukung oleh berbagai lembaga dan organisasi kredibel seperti KPU, LSM lokal dan internasional, partai politik, lembaga intelektual dan lembaga riset. Saksikan Road to 2009 hanya di QTV setiap hari jam 6 sampai 7 pagi, Suara Channels jam 9 sampai jam 12 malam. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Tetapi kami tak mau dipermainkan, dan kami juga bukan hiburan. Berikan kami pekerjaan, pasti kuangkat engkau menjadi manusia
setengah dewa. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini.